Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Al-Amin Channel, langkah-langkah menuju sukses. Ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab tentang kondisi saat ini. Apakah kondisi saat ini sudah merupakan suatu hal yang cukup nyaman, cukup tenang, cukup sukses menurut ukuran kita? Kalau jawabannya sudah, selesai. Berarti apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju di dalam kehidupan, kita sudah mencapainya. Tinggal disyukuri, dijalankan, mudah-mudahan ke depannya menjadi lebih baik. Tapi bila belum, kita masih berada dalam satu kegelisahan, keputusasaan, kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, ini ada sesuatu yang mesti diubah. Jadikan kegelisahan itu sebagai kegelisahan yang baik. Mengubah sesuatu itu bisa berawal dari kegelisahan. Kegelisahan itu biasanya disebabkan oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita hidupnya pingin seperti yang kita bayangkan, tapi kondisinya tidak seperti itu. Nah, biasanya ada dua hal orang menyikapi kegelisahan itu. Yang pertama, dia merasa berputus asa, berkeluh kesah, gitu. Tidak berupaya untuk bisa keluar dari sana. Nah, ini bukan pilihan yang tepat. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan kegelisahannya itu sebagai tumpuan, sebagai dorongan, sebagai motivasi untuk dia bisa keluar dari sana. Nah, sebaiknya ini yang kita lakukan. Terus apakah perlu kita untuk mempelajari langkah-langkah menuju sukses? Apakah perlu kita tahu bagaimana ilmunya untuk menjadi sukses? Jawabannya sangat perlu. Karena segala sesuatunya itu harus dengan ilmunya. Harus kita ketahui langkah-langkahnya. Bukankah di dalam agama juga ada kaidah berilmu dulu baru beramal? Kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu langkah-langkahnya, apa yang mau kita capai? Terus pertanyaan lagi, apakah kita kalau sudah tahu ilmunya terus pasti akan berhasil? Jawabannya juga tidak. Karena kemungkinannya akan ada dua. Mungkin berhasil, mungkin juga tidak. Tapi bila kita tidak tahu ilmunya, kemungkinannya hanya satu. Kita nggak mungkin sampai. Jadi pilihannya agar dua, kita mesti belajar. Mesti belajar sungguh-sungguh. Terus kita belajarnya kemana? Apakah cukup kita belajar dengan lingkungan yang ada? Nah, untuk menjawab pertanyaannya kita juga bisa merenungkan. Apakah lingkungan kita yang ada di sekitar kita itu sudah merupakan standar yang kita inginkan? Kalau belum, berarti kita harus mencari tempat belajar yang lain. Kita harus mencari rujukan yang lain. Kita mau suksesnya seperti apa? Nah, kita harus bedah detail. Kalau kita punya acuan seseorang atau punya acuan tertentu, kita harus belajar untuk minimal mengetahui apa yang mesti kita lakukan untuk sampai ke sana. Kemarin kita sudah bahas hal-hal teknis yang mesti kita lakukan ketika kita ingin sukses di bidang apapun. Harus berangkat dari sebuah cita-cita yang besar, harus melakukannya segera, harus belajar detail, harus jalan terus, tidak boleh menyerah, mengubah sudut pandang. Terus apa lagi yang mesti kita lakukan? Mulailah dari hal-hal yang kecil, mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan adalah hal yang paling masuk akal untuk kita lakukan pada saat ini. Coba direnungkan, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak mengantarkan kita kepada kesuksesan. Mengubah kebiasaan itu memang butuh proses, tidak bisa simsalabim, tapi harus ada ikhtiar kita untuk mengubah kebiasaan menuju ke yang lebih baik. Sebab begini teorinya, kita saat ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan 5-10 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya kita sudah bisa membayangkan 5-10 tahun yang akan datang, kondisinya akan sama dengan saat ini kalau kita tidak mengubahnya.
Karena mustahil sesuatu yang sama, melakukan sesuatu yang sama, terus kita berharap hasilnya berubah. Nah, kalau kita gelisah, kalau kondisi saat ini belum merupakan kesuksesan yang kita inginkan, langkah selanjutnya yang mesti kita lakukan adalah mengubah kebiasaan. Kita evaluasi diri kita, evaluasi saja sendiri, temukan saja sendiri. Sikap-sikap yang tidak mengantarkan kita kepada kesuksesan. Mudah berputus asa, tidak punya prioritas, selalu mengeluhkan keadaan, tidak punya disiplin waktu, tidak punya target, lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Itu merupakan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mesti dicoret, mesti ditinggalkan. Ditinggalkan dengan penuh keyakinan di awal kebiasaan itu kita yang harus mengubah. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti kebiasaan itu yang akan mengubah kita. Nah, jadi kita mesti belajar kebiasaan-kebiasaan apa saja yang mesti dilakukan oleh seorang yang sukses. Yaitu tadi, tidak boleh menyerah, punya target yang besar, gigih, belajar sesuatu, fokus, menjaga lingkungan. Nah, salah satu langkah-langkah sukses yang mesti kita lakukan itu adalah mengubah kebiasaan. Segera coret kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan supaya menjadi masuk akal ada perubahan di masa yang akan datang. Karena sekali lagi, kalau kita melakukan hal yang sama, sudah hampir dipastikan 5-10 tahun yang akan datang kondisi kita sama dengan saat ini. Tinggal kita merenung apakah kondisi saat ini sudah merupakan keadaan yang sesuai dengan kita harapkan. Apabila belum, harus segera berubah agar hasilnya berubah. Kita ketemu lagi di langkah-langkah menuju sukses berikutnya. Ikuti terus Al-Amin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.